Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fatulaili Putri, NIM 1521997. Saya dari kelas C pengantar pariwisata ilmu administrasi bisnis UPN Veteran Yogyakarta. Nah, pada materi saya yang akan saya sampaikan pada hari ini yakni berjudul membentuk persepsi dan loyalitas kualitas destinasi wisatawan melalui citra negara tujuan, pentingnya keterlibatan dan persepsi nilai. Nah, langsung saja. Proses penyediaan pariwisata merupakan salah satu tantangan utama di sektor pariwisata. Wisatawan dapat memperoleh informasi tentang produk dan layanan wisata yang belum mereka alami dari petunjuk eksternal. Untuk meminimalkan biaya promosi, isyarat eksternal diharapkan dapat secara langsung mempengaruhi produk dan layanan wisata. Dalam hal ini, citra negara atau negara tempat produk dan layanan wisata diproduksi sebagai petunjuk eksternal merupakan faktor penting dalam persepsi kualitas berbasis produk dan layanan. Wisatawan harus diselidiki di dalam lingkup sektor pariwisata. Akan ada hubungan yang signifikan antara citra negara, kualitas destinasi, dan juga loyalitas destinasi. Nah, bagaimanakah hubungan antara ketiganya? Oke, mari kita lanjutkan. Di sini terdapat 4 garis besar dari materi kali ini. Yang pertama yaitu gambar negara dan kualitas tujuan. Yang kedua yakni kualitas destinasi dan niat perilaku. Yang ketiga yaitu keterlibatan sebagai moderator. Yang keempat, nilai yang dirasakan sebagai moderator. Nah, keempat garis besar atau keempat poin inilah yang akan menjadi garis besar pembahasan materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari poin per poinnya. Kita mulai terlebih dahulu dari yang poin pertama, yaitu gambar negara dan kualitas tujuan. Di sini, untuk menghasilkan informasi dari prasangka pada produk tertentu, itu meliputi 2 alat, yaitu alat internal dan juga alat eksternal. Karena syarat internal itu sulit untuk dinilai, sangat mungkin bagi konsumen itu untuk memilih isyarat eksternal. Nah, citra negara adalah salah satu isyarat eksternal yang penting. Nah, karena khususnya di sini digunakan untuk organisasi seperti merek, tujuan, dan juga bisnis. Kemudian juga lebih membutuhkan sedikit pengeluaran daripada untuk menciptakan citra merek. Jadi di sini akibat perkembangan citra negara, persepsi wisatawan terhadap komponen destinasi pariwisata akan berubah positif. Selain itu, destinasi bisa mendapatkan keuntungan dari bagaimana destinasi dari pemangku kepentingan lainnya secara positif mempengaruhi dan membentuk citra negara. Nah, di sisi lain, menunjukkan bahwa citra negara itu juga merupakan persepsi wisatawan terhadap komponen destinasi pariwisata akan berubah positif. Jadi ketika dia arahnya menuju ke yang lebih baik, maka dia akan berubah menjadi positif juga akibat dari perkembangan citra negara. Destinasi bisa mendapatkan keuntungan dari bagaimana destinasi dan pemangku kepentingan lainnya secara positif mempengaruhi dan membentuk citra negara. Nah, yang selanjutnya nih, di sini itu ada dimensi yang dapat diklasifikasikan dalam citra negara, yaitu terdiri dari 2. Yang pertama adalah makro, dan yang kedua adalah mikro. Oke, jadi apa sih gitu dimensi makro dan juga apa itu dimensi mikro?
Nah, di sini itu ada makro. Makro itu meliputi teknologi, ekonomi, dan juga politik. Nah, tahapan atau garis besarnya dari makro itu seputar masyarakat, karakter negara, dan juga karakter masyarakat. Dan yang mikro itu merupakan inovasi, prestis, dan desain. Fokus atau garis besarnya adalah citra tujuan kognitif. Nah, di sini ya sangat ditekankan bahwa citra negara itu terdapat itu tadi gitu. Dan selain itu juga ada citra negara itu ternyata memiliki 5 dimensi, yaitu kompetensi negara, kompetensi masyarakat, karakter negara, karakter masyarakat, dan juga asosiasi yang diinginkan. Nah, ini menurut pendapat yang lainnya. Menurut temuan mereka, keempat subdimensi citra negara ini secara positif memengaruhi evaluasi destinasi. Sementara kompetensi negara dan kompetensi orang secara positif memengaruhi keyakinan lingkungan binaan dimensi citra destinasi. Nah, selanjutnya adalah citra negara akan memengaruhi penilaian berbasis produk dan layanan konsumen dalam 2 cara. Nah, di sini ada efek halo dan juga ada efek ringkasan. Apa yang membedakan antara keduanya? Yang pertama, efek halo. Efek halo itu bertindak sebagai proksi untuk fitur produk lainnya. Yang kedua adalah efek ringkasan. Apa itu efek ringkasan? Efek ringkasan itu bertindak sebagai pengukuran stereotip dengan fungsi pengkodaan. Nah, seperti itu ya. Kemudian ya di sini intinya citra negara itu merupakan hal yang memengaruhi ekspektasi wisatawan terhadap karakteristik suatu destinasi. Jika wisatawan terbiasa dengan produk lain yang diproduksi oleh negara tersebut, efek ringkasan mulai berlaku. Artinya, wisatawan memiliki informasi tentang negara yang menggunakan produk lainnya. Dengan demikian, wisatawan dapat menggunakan citra yang mereka miliki tentang suatu negara untuk meringkas karakteristik tujuan dan membentuk sikap mereka terhadap tujuan tersebut. Oleh karena itu, citra negara dapat dilihat sebagai konstruksi ringkasan. Di sini citra negara itu berpengaruh positif, mempengaruhi citra kognitif suatu negara. Nah, selain itu juga citra kognitif destinasi. Dalam konteks ini, persepsi citra negara wisatawan secara positif memengaruhi persepsi kualitas destinasi. Kualitas destinasi yang diperkirakan itu dapat diperiksa melalui struktur multidimensi. Nah, karena sifat campuran dari destinasi tersebut. Ini mulai agak menyinggung di pembahasan yang selanjutnya ya. Seperti itu. Nah, ya intinya kita juga bisa ambil sebuah contoh gitu, yaitu Italia. Misalnya persepsi citra wisatawan tentang destinasi Italia di Roma berpengaruh positif terhadap citra negara di Italia, ya kan? Nah, karena kesannya diciptakan oleh bangsa Romawi pada wisatawan, berbagai tujuan wisata di Italia dapat mengambil manfaat dari citra Italia. Kurang lebih seperti itu contohnya. Selanjutnya tentang garis besar dari materi, poin pertama. Yang pertama adalah citra negara secara positif mempengaruhi citra kognitif suatu negara. Yang kedua, kualitas destinasi merupakan elemen penting dari citra kognitif destinasi. Yang ketiga, persepsi citra negara wisatawan secara positif mempengaruhi persepsi kualitas destinasi. Dan yang keempat, mengingat citra negara berpengaruh positif terhadap persepsi kualitas merek, persepsi kualitas wisatawan, layanan dan alam, sebagai akibat dari pengalaman mereka dengan merek destinasi dipengaruhi secara positif oleh komponen citra negara. Jadi di sini citra negara itu berpengaruh positif terhadap persepsi kualitas merek.
Persepsi kualitas wisatawan sebagai akibat dari pengalaman mereka dengan merek destinasi dipengaruhi secara positif oleh komponen citra negara. Ya, itu adalah kesimpulan dari poin yang pertama. Kemudian selanjutnya, di poin yang kedua atau garis besar yang kedua dari materi ini adalah keterlibatan sebagai moderator. Nah, di sini keterlibatan merupakan variabel moderasi dalam hubungan antara citra negara dan kualitas destinasi. Keterlibatan sebenarnya dapat dianggap penting dalam hal mengarahkan proses pemberian wisatawan. Ya, dan keterlibatan itu adalah tingkat kepentingan umum mengenai suatu objek atau sentralitasnya untuk ego individu. Dari sudut pandang pemasaran, istilah ini dapat dianggap sebagai tingkat ketertarikan pada objek tertentu dan juga merupakan tingkat kepentingan untuk mengenai atau mengetahui suatu objek atau sentralitasnya untuk ego individu. Nah, sedangkan menurut pendapat lain, ada yang mendefinisikannya sebagai minat yang dirasakan individu di bawah pengaruh kebutuhan dasar, nilai, dan minat mereka. Dalam konteks destinasi, keterlibatan dapat diartikan sebagai wisatawan yang mengaitkan suatu makna atau kepentingan dengan destinasi. Di sini, manajemen destinasi dan organisasi pemasaran harus mempertimbangkan apakah tingkat keterlibatan wisatawan tinggi atau rendah. Alasan yang mendasari pentingnya ini adalah bahwa banyak peneliti telah mengindikasikan bahwa hal itu merupakan keuntungan dari keterlibatan untuk segmentasi pasar dan menekankan perbedaan antara konsumen dengan tingkat keterlibatan yang tinggi dan juga dengan tingkat keterlibatan yang rendah. Ya, di sini ya. Jadi ada 3 poin yang bisa menjadi sebuah garis besar pada poin yang kedua ini, yaitu dampak citra negara akan lebih penting bagi wisatawan dengan tingkat keterlibatan yang rendah. Yang kedua, kemungkinan dampak citra negara pada penilaian merek memainkan peran yang jauh lebih efektif dalam situasi di mana konsumen memiliki informasi yang tidak mencukupi atau terbatas, tidak boleh diabaikan. Yang ketiga, tingkat keterlibatan wisatawan berdasarkan tujuan mengubah dampak citra negara pada persepsi kualitas negara mereka. Nah, dengan demikian, informasi tentang suatu objek yang dikumpulkan dari berbagai saluran, misalnya isyarat eksternal seperti citra negara, diselidiki lebih lanjut oleh konsumen dengan tingkat keterlibatan. Dan karenanya, mereka dapat mempelajari lebih lanjut tentang objek tersebut dengan memasukkan informasi tambahan, misalnya harga ke dalam yang sudah ada. Nah, yang tadi ya, di poin yang kedua, itu pada intinya ya, dampak citra negara akan lebih penting bagi wisatawan dengan tingkat keterlibatan yang rendah. Namun, kemudian kemungkinan dampak citra negara pada penelitian merek memainkan peran yang jauh lebih efektif dalam situasi di mana konsumen memiliki informasi yang tidak mencukupi atau terbatas tidak boleh diabaikan. Sejalan dengan itu, tingkat keterlibatan wisatawan berdasarkan tujuan mengubah dampak citra negara pada persepsi kualitas mereka. Nah, itu adalah yang poin kedua. Sekarang kita memasuki pada poin yang ketiga. Pada poin yang ketiga ini, judulnya adalah kualitas destinasi dan niat perilaku. Nah, yang dibahas pada poin ketiga ini, kualitas yang dirasakan adalah komponen penting untuk perilaku konsumen di masa depan dan sikap loyalitas. Kualitas ini menyebabkan wisatawan menganggap produk wisata yang mereka nikmati memiliki kualitas yang baik. Diharapkan dapat bereaksi positif terhadap destinasi tersebut di masa mendatang. Ya, jadi ketika kualitas suatu tempat wisata itu baik, maka orang yang berkunjung ke sana akan merasakan kualitas itu. Dan ketika orang itu merasa puas atau merasa kualitas di situ baik, maka ada kemungkinan bahwa orang-orang tersebut akan berkunjung kembali ke tempat itu lagi, atau
akan merekomendasikan tempat tersebut kepada sanak saudaranya atau kepada teman-teman dan juga masyarakat umumnya, dapat melalui media sosial yang mereka miliki atau melalui penawaran dari mereka langsung. Dan itulah mengapa kualitas sangat penting di sini. Nah, kualitas ini juga tidak dapat diabaikan begitu saja, karena dengan kita membentuk kualitas suatu tempat wisata, suatu destinasi, maka itu akan selalu terngiang di benak wisatawan. Dan jika kualitasnya rendah, maka wisatawan akan tidak merekomendasikan orang lain untuk datang ke situ, atau dia tidak akan mengulangi perjalanannya lagi untuk datang atau hadir ke situ. Dan akhirnya dampak jangka panjangnya, destinasi tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakat, atau pilihan lainnya adalah destinasi tersebut harus memperbaiki kualitasnya sebisa mungkin. Meskipun sudah ada pandangan negatif dari orang lain atau orang yang sudah berkunjung ke situ, tapi untuk dicoba lebih di kualitasnya ditingkatkan lagi, kemungkinan dapat memperbaiki kunjungan atau target orang yang akan berkunjung di tempat tersebut. Nah, kemudian di sini terdapat 3 hal yang menjadi garis besar pada poin yang ketiga ini, yaitu wisatawan yang menganggap produk wisata yang mereka nikmati memiliki kualitas yang baik diharapkan. Nah, jadi di sini ya, ada 3 komponen penting atau garis besar dari hal ini. Kemudian selanjutnya terdapat 3 garis besar dari poin yang ketiga ini, yaitu yang pertama, wisatawan yang menganggap produk wisata yang mereka nikmati memiliki kualitas yang baik diharapkan dapat bereaksi positif terhadap destinasi tersebut di masa mendatang. Yang kedua, loyalitas perilaku mengacu pada frekuensi pembelian kembali atau tingkat pembelian merek yang sama, sedangkan loyalitas sikap mengacu pada komitmen yang disengaja individu atau sikap wisatawan terhadap suatu merek. Jadi di sini ada 2 bentuk loyalitas. Yang pertama adalah loyalitas perilaku, yang kedua adalah loyalitas sikap. Loyalitas perilaku itu mengacu pada frekuensi pembelian kembali. Kalau loyalitas sikap itu komitmen dari individu terhadap suatu merek. Dan kesimpulan yang terakhir dari poin ketiga ini, hubungan antara kualitas dan loyalitas, persepsi positif wisatawan terhadap komponen kualitas destinasi akan secara positif mempengaruhi niat kunjungan kembali dan rekomendasi mereka di masa yang mendatang. Dan ini sangat diperlukan untuk tujuan jangka panjang dari sebuah destinasi wisata. Ya, di sini ada yang namanya word of mouth. Jadi itu adalah komponen juga dalam poin ketiga ini dalam memberikan kesan terhadap destinasi wisata tersebut. Nah, mempertimbangkan hubungan antara kualitas dan loyalitas, persepsi positif wisatawan terhadap komponen kualitas destinasi akan secara positif juga mempengaruhi niat kunjungan kembali dan juga akan merekomendasikannya kembali di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu pada poin yang ketiga. Jadi di sini sangat menekankan bahwa kualitas itu sebanding dengan loyalitas. Ketika kualitasnya semakin membaik, maka loyalitasnya pun akan semakin baik. Loyalitas para wisatawan itu akan terikat penuh dalam destinasi wisata tersebut, dan juga tidak hanya menyampaikan hal-hal positif kepada orang lain atau sanak saudaranya, tapi juga akan loyal datang ke situ kembali. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah komponen yang tidak bisa dilupakan dalam destinasi wisata dan juga para pengelola wisata. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu poin keempat, nilai yang dirasakan sebagai moderator. Di sini,
Nilai yang didefinisikan sebagai penilaian umum dari manfaat produk berdasarkan persepsi terkait dengan apa yang diberikan dan diambil oleh konsumen diperiksa dari perspektif yang berbeda. Nah, meskipun kualitas merupakan komponen yang penting untuk niat konsumen di masa depan, dalam beberapa kondisi kualitas tidak secara langsung mempengaruhi loyalitas. Jadi di poin yang keempat ini menjelaskan bahwa nggak selalu kualitas itu tidak selalu kualitas itu mempengaruhi loyalitas. Salah satu kondisi ini adalah proses yang mencakup persepsi nilai terkait produk. Nilai didefinisikan sebagai penilaian umum dari manfaat produk berdasarkan persepsi terkait dengan apa yang diberikan dan diambil oleh konsumen, diperiksa dari perspektif yang berbeda. Di sini ada penekanan tentang efek mediator dan moderator, berbeda satu sama lain. Jadi mediator dan moderator itu berbeda. Sedangkan variabel moderator itu menentukan efek tertentu akan bertahan. Mediator berbicara tentang bagaimana atau mengapa efek tersebut terjadi. Faktanya, sementara variabel moderator itu adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara dua variabel lain. Variabel moderator adalah variabel yang menjelaskan hubungan antara dua variabel lain dan harus menurut definisi disebabkan oleh prediktor dan kemudian menengahi antara prediktor dan variabel dependen. Probabilitas nilai sebagai variabel moderasi didasarkan pada dua asumsi. Nah, yang pertama seperti tampak di layar, yaitu perbandingan persepsi nilai uang atas dasar biaya. Di sini itu berbunyi, ketika persepsi nilai uang wisatawan itu rendah, dampak persepsi kualitas produk yang mereka nikmati terhadap loyalitas juga rendah. Jadi di sini sebanding, persepsi nilai uang wisatawan itu sebanding dengan loyalitasnya. Ketika persepsinya itu rendah, kualitas produknya itu rendah, maka loyalitasnya juga akan ikut rendah. Sedangkan dampak persepsi kualitas produk yang mereka nikmati terhadap loyalitas tinggi ketika persepsi nilai uang mereka tinggi. Jadi loyalitas itu tinggi ketika kualitas dan juga persepsi nilai uang mereka itu juga tinggi. Jadi di sini adalah hukumnya itu sebanding. Ketika persepsi nilai uangnya rendah, maka loyalitas rendah. Dan sebaliknya, ketika persepsi nilai uang mereka tinggi, maka loyalitasnya juga akan tinggi. Nah, itu adalah teori yang pertama. Yang kedua yaitu perbandingan persepsi nilai uang atas dasar prestis dan status sosial. Di sini bunyinya adalah persepsi kualitas terhadap loyalitas akan lebih menentukan persepsi nilai uang yang rendah. Ketika produk dianggap memiliki nilai uang yang rendah, hal itu dapat berarti bahwa produk tersebut dianggap mahal. Nah, jadi di sini ketika persepsi nilai uang rendah, maka bisa jadi produk tersebut dianggap mahal. Penggunaan produk yang mahal dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh prestis. Ya, jadi menurut mereka, ketika produknya itu mahal, maka itu dapat digunakan sebagai ajang untuk memperoleh prestis. Dalam konteks ini, menikmati produk wisata yang sangat bergengsi dapat meningkatkan status sosial seseorang. Jadi menurut mereka, ketika kita bisa memperoleh prestis, ketika kita bisa memperoleh produk destinasi yang mahal, maka itu adalah ajang yang bergengsi gitu, untuk meningkatkan status sosial. Jadi mereka itu mengunjungi destinasi wisata tersebut tidak hanya karena ingin mencari kesenangan atau hiburan dan tujuan-tujuan lainnya atau mengisi waktu luang, tapi mereka akan mencari prestis dan status sosial saja, karena dianggap ketika sudah berkunjung ke situ, maka dianggap status sosialnya itu tinggi. Misalnya tempat destinasi wisata yang mahal, yang membutuhkan banyak biaya yang dikeluarkan, dan di situ akan meningkatkan status sosial ketika mereka menceritakannya kepada teman-teman dan saudaranya, atau mereka unggah di sosial media mereka, maka itu akan menaikkan status sosial mereka. Dan hal ini banyak juga dilakukan oleh masyarakat dalam memilih destinasi wisata. Tidak hanya melihat bagaimana tempat tersebut atau bagaimana tempat tersebut dapat menghilangkan penat mereka mungkin, tapi mereka juga memikirkan apakah tempat tersebut itu
memiliki rasa gengsi yang tinggi, maksudnya memiliki prestis yang tinggi ketika kita mengunjungi tempat tersebut, seperti itu. Nah, jadi dampak kualitas terhadap loyalitas akan lebih menentukan bagi wisatawan dengan persepsi nilai sosial yang tinggi terhadap produk dan layanan wisata, dan mereka yang memiliki persepsi nilai uang yang rendah. Itu adalah garis besar dari yang pertama. Nah, kemudian sebelum ke kesimpulan, terdapat metodologi yang digunakan oleh penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner melalui wawancara tatap muka dan metode drop collect. Responden dipilih melalui convenience sampling dalam metode drop collect. Kuesioner yang dilakukan oleh penulis dikirim ke berbagai lokasi dan dikumpulkan setelah 1 hingga 2 minggu. Dalam metode wawancara tatap muka, kuesioner dilakukan oleh lembaga survei profesional yang mewawancarai wisatawan secara pribadi di daerah seperti pantai, toko souvenir, restoran, dan lobi hotel, dan juga tempat-tempat wisata lainnya atau tempat-tempat yang berhubungan dengan tempat wisata. Dari 800 total kuesioner, 214 tidak sesuai untuk analisis, dan analisis dilakukan pada sisanya, yaitu 586 dari jumlah yang mengisi atau yang valid terhadap kuesioner tersebut. Kemudian, terdapat sebuah kesimpulan dari penelitian ini dan dari materi ini. Temuan dalam penelitian ini memberikan saran penting untuk manajemen destinasi dan organisasi pemasaran. Yang pertama, organisasi harus sebanyak mungkin mengontrol semua saluran yang dapat memengaruhi pembentukan citra negara di benak wisatawan. Persepsi citra negara individu dapat dibentuk sebagai hasil dari pengalaman produk suatu negara, serta konten yang dihasilkan di televisi, majalah, dan terutama di media sosial, yang memberikan kesempatan yang lebih demokratis daripada yang lain. Saluran komunikasi. Individu sering membuat konten di media sosial karena motivasi seperti memberikan informasi, bersosialisasi, dan mendapatkan prestis. Meskipun belum ada analisis yang dilakukan dalam konteks alat komunikasi, dalam penelitian ini, wisatawan akan membuat konten yang lebih memengaruhi citra mikro suatu negara daripada citra makronya. Pada titik ini, organisasi pemasaran destinasi harus menawarkan peluang yang mempromosikan aktivitas pembuatan konten wisatawan di media sosial, sehingga citra mikro negara tersebut dapat dipersepsikan secara positif. Kesimpulan yang kedua, perlu juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan tingkat keterlibatan calon wisatawan yang berorientasi pada tujuan. Pada titik ini, organisasi pemasaran tujuan harus memastikan melalui kampanye hubungan masyarakat bahwa individu tertarik pada tujuan tersebut. Kampanye iklan khusus yang menargetkan segmentasi semacam itu dalam kelompok sasaran seperti usia dan jenis kelamin juga dapat dimanfaatkan. Selain itu, mengingat jejaring media sosial merupakan salah satu alat komunikasi terdepan saat ini, sekaligus yang paling efektif, efisien, dan juga murah. Jadi, kesimpulan atau garis besar yang dapat diambil ada 2 poin. Yang pertama, organisasi harus banyak mungkin mengkontrol semua saluran yang dapat mempengaruhi pembentukan citra negara di benak wisatawan. Yang kedua, yaitu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan tingkat keterlibatan calon wisatawan yang berorientasi pada tujuan. Nah, sekian dari saya, presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.